Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di sini kami dari kelompok 7 Sejarah Seni Islam akan mempresentasikan tentang hubungan seni halus, ukiran dan dekoratif dengan perkembangan Islam di Indonesia yang beranggotakan Elsa Sintiasari sebagai pemateri pertama, Hari Ahmad Gunawan sebagai pemateri keempat, Jihan Fairuz Zahira sebagai pemateri kedua, dan Maryam Ulfa sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Seni ukiran. Seni ukiran atau ukiran merupakan gambaran hiasan, yaitu dengan bagian-bagian cekung dan bagian-bagian yang cembung atau belutan yang menyusun suatu gambar yang indah. Nah, pengertian dari seni ukir berkembang hingga dikenal sebagai seni ukir, yang merupakan seni membentuk gambar pada kayu, batu, atau bahan-bahan lain. Seni ukir merupakan gubahan dari bentuk-bentuk visual yang dalam pengolahannya mempunyai sifat keruwikan dalam bahasa Jawa dengan susunan yang harmonis sehingga memiliki nilai estetis. Seni ukir diwujudkan melalui bahan kayu, logam, gading, batu, dan bahan-bahan lain yang memungkinkan untuk dikerjakan. Nah, adapun bentuk-bentuk gubahan tersebut merupakan stilisasi dari bentuk alam yang meliputi tumbuh-tumbuhan, binatang, awan, air, manusia, dan lain sebagainya. Seni dekorasi secara umum adalah bagian dari seni, khususnya yaitu merupakan seni rupa. Dekorasi memiliki pengertian yaitu menghias atau memperindah suatu benda, bangunan, atau objek lainnya agar sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Nah, dengan kata lain, dekorasi yaitu menghias yang dipergunakan untuk mempercantik suatu karya seni dengan hiasan tertentu agar terlihat lebih harmonis. Sedangkan di dalam bidang desain interior bangunan, dekorasi yaitu merupakan tatanan perabot dan perangkat perlengkapan lainnya yang serasi menarik untuk dilihat. Nah, selain dari pengertian dekorasi secara umum yang telah disebutkan tadi, ada pun beberapa pengertian menurut para ahli dan pakar dunia. Salah satunya yaitu Khoirul Amin. Pengertian dekorasi menurut Khoirul Amin adalah sebuah kerangka, bentuk atau rancangan, motif, pola, dan corak yang diimplementasikan terhadap suatu objek. Nah, yang kedua yaitu menurut Sahari dan Sunaria. Nah, menurut Sahari dan Sunaria, dekorasi itu merupakan terjemahan fisik mengenai aspek sosial, ekonomi, serta tatanan hidup manusia dan cerminan budaya pada zamannya. Nah, dekorasi adalah suatu manifestasi kebudayaan katanya yang berwujud. Jadi sebuah kebudayaan yang berwujud, dan dekorasi merupakan produk dari nilai-nilai yang berlaku pada kurun waktu tertentu. Sebenarnya masih banyak lagi beberapa pengertian dekorasi menurut para ahli dan pakar dunia. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari seni dekorasi. Nah, ciri-ciri dari seni dekorasi itu ada 5 ciri. Yang pertama bersifat garis, jadi dia memiliki garis. Ya, terus yang kedua itu berpola, jadi selain garis dia juga ada pola, jadi ada kayak pola, semacam pola khusus yang digunakan untuk mendekorasi. Terus yang ketiga ada ritmis pewarnaan, jadi ada pewarnaan. Terus yang keempat rata dalam penggambaran dekorasinya. Yang kelima yaitu
dekorasi itu secara umum memiliki kecenderungan kuat untuk menghias. Jadi sesuai dengan pengertiannya bahwasannya dekorasi merupakan seni untuk menghias. Nah, yang jenis-jenis ukiran ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, ukiran tembok tembus. Nah, ukiran tembok tembus ini berasal dari kepingan papan yang ditebuk menggunakan gergaji supaya coraknya itu bisa tembus atau bentuk-bentuk bunganya itu bisa tembus. Nah, ada 2 jenis ukiran. Yang pertama, ukiran tidak silat dan ukiran silat. Nah, ukiran tidak silat ini yang justru sering banyak dilihat seperti di rumah-rumah lama, seperti bagian selasar, lambur, dinding, pintu, perabot, dan mimbar masjid. Nah, terus ada ukiran bunga timbul. Nah, ukiran ini tidak tembus, namun ia mengandung bunga ukir yang disilatkan atau tidak silat. Nah, biasanya ini terdapat pada perabot, mimbar masjid, barang hiasan yang diperbuat dari kayu, ulu, serta sampir senjata. Nah, bentuk ukiran bunganya ini hampir sama kayak ukiran tebuk. Nah, yang ketiga itu ada ukiran arca. Nah, ukiran arca ini terdapat pada ulu senjata seperti ulu keris, kepala tongkat, kukur kelapa, kotak nelayan, dan lain-lainnya. Nah, untuk bunga ukirannya ini lebih halus dan kecil. Lalu yang keempat ini ada larik. Nah, larik ini biasanya dipergunakan oleh orang-orang Melayu untuk mengukir kayu. Nah, ukiran larik ini berbentuk bulat dengan susunan gerlang-gerlang dan genting-genting yang menarik. Nah, ukiran ini biasanya ditemukan di ulu senjata, perabot, tongkat, gasing, tiang-tiang rumah, dan lainnya. Lalu yang kelima, ukiran kayu hanyut. Nah, ukiran ini masih baru. Nah, ukiran ini diperkenalkan oleh Perbadanan Craft Tangan Malaysia. Nah, ukiran ini hanya ditemukan pada hiasan-hiasan semata. Lalu ada alat motif. Nah, alat ini yang biasa digunakan seperti bor, gergaji listrik, ketam, palu, dan lainnya. Lalu untuk motif ukurannya ini banyak ditemukan ya. Ada ukiran motif Jepara, Pekalongan, Madura, lalu ada Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, dan Palembang. Nah, ukiran motif Jepara ini biasanya digunakan, dasarnya ini tidak dibuat dalam begitu dalam, namun sering kayak dasarnya itu tembus gitu. Nah, ukiran motif ini biasanya ditemukan di barang-barang kerajinan. Nah, ukiran motif Jepara ini bisa disebut juga dengan ukiran Krawangan atau ukiran dasar tembus. Lalu yang kedua ini motif Pekalongan. Nah, motif Pekalongan ini bentuk ukirannya daun campuran, yaitu campuran antara bentuk daun yang cembung dan cekung. Nah, motif ini pun juga banyak ditemui di motif tradisional Jawa. Namun setiap daerah itu pasti punya kekhasannya masing-masing. Nah, terus ada motif Madura. Nah, motif Madura ini lebih banyak ditemukan pada perahu, alat-alat untuk karapan sapi, hiasan bangunan rumah, dan lainnya. Nah, bentuk motifnya ini kebanyakan tuh berlapis-lapis kayak bersusun-susun, sangat rapi. Nah, jadi kelihatannya itu terpisah dan susunannya itu lebih hidup gitu kelihatannya, dan memiliki kekhasannya tersendiri gitu, keindahannya tersendiri. Berbeda dengan motif tradisional yang lainnya, motif tradisional Jawa lainnya.
Lalu ada motif Yogyakarta. Nah, motif Yogyakarta ini dia itu memakai unsur daun pakis. Nah, kan unsur daun itu pakis itu berelung-relung, terus bentuknya cebung cekung itu pada relungnya. Nah, terus pada relungnya itu biasanya dikasih tumbuh bunga mekar. Nah, bunga mekarnya ini biasanya sama orang Yogyakarta diartikan sebagai seorang gadis muda yang sedang bermekar-mekarnya, atau melambangkan masa awal perkembangan menuju suatu kemajuan yang lebih tinggi. Terus lalu ada motif Surakarta. Nah, motif Surakarta ini lumayan berbeda ya, karena bentuk daunnya ini atau ukirannya ini lebih ke melengkung berirama. Jadi dia itu melambangkan atau kayak menonjolkan kalau misalkan masyarakat Surakarta seperti masyarakat yang ramah, bersahabat, dan menghormati orang lain. Itu di ukirannya pun juga seperti itu gitu. Jadi menggambarkan tipikal masyarakatnya. Lalu ada motif Cirebon. Nah, motif Cirebon ini kurang begitu dikenal, jarang sekali ditemui. Dan kalaupun ditemui hanya di rumah, pada ukiran rumah-rumah saja gitu, rumah tradisional. Nah, biasanya ukiran ini berbentuk karam, namun ada juga yang berbentuk awan, menyerupai ukiran Tiongkok. Lalu ada ukiran motif Palembang. Nah, ini motif dari Pulau Sumatera sendiri yang sangat menonjol gitu ya, sangat dikenal. Nah, ukiran Palembang ini sangat khas, dimana lebih banyak motifnya itu tentang bunga, dan pewarnanya itu didominasi oleh warna kuning keemasan. Selain itu juga dia itu pada gambar bunganya itu lebih ke warna merah tua, atau misalkan bagian yang lainnya itu warna merah tua dan hitam. Nah, kalau untuk gambar bunganya itu menggunakan bunga mawar. Lalu jenis-jenis kayu yang digunakan dalam produksi ukiran itu biasanya itu jenis-jenis kayu jati, mahoni, sokol keling, surem, surian, sungkai, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri, jenis-jenis, dan tujuan seni dekoratif. Nah, ciri-cirinya ini bersifat kegarisan, berpola, ritmis, pewarnaan, dan rata. Lalu untuk jenis-jenis seni dekoratifnya itu ada seni dekoratif figuratif dan geometris. Nah, untuk figuratifnya ini memiliki ciri khas yang bentuk figurnya itu dari alam yang kita kenali, misalkan pemandangan, hewan, kota, pasar, dan lukisan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penciptaan ragam hiasnya ini terdapat dalam bentuk-bentuk asli dengan cara penyederhanaan dari motif aslinya, menstilir atau mengayakan, dan menggabungkan dengan bentuk yang lain. Lalu ada dekoratif geometris. Nah, yang seni rupa dekoratif geometris ini seni rupa yang bebas dari peniruan alam. Perwujudannya merupakan suasana motif, bentuk, atau pola tertentu yang ditata sedemikian rupa sehingga memiliki kapasitas untuk membangkitkan perasaan keindahan dalam diri orang yang melihatnya gitu, atau yang menikmati seni dekoratif ini. Lalu tujuan seni dekoratif. Tujuan seni dekoratif ini yakni untuk membuat keindahan melalui karya seni rupa tersebut, dan
Seni dekoratif ini merupakan seni yang mudah dicerna oleh para penikmat. Contohnya itu pada seni dekoratif geometris. Nah, bentuk seni yang berkembang sebagai bentuk hubungan antara budaya pra-Islam dan budaya Islam yaitu seni hias yang berupa seni ukir dan seni pahat. Nah, di sini para seniman mengembangkan dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan seperti yang telah dikembangkan sebelumnya. Selanjutnya, seni hias. Seni hias di sini yaitu dilambangkan dengan huruf Arab yang disebut kaligrafi. Nah, selanjutnya kreasi baru. Kreasi baru yaitu bila ingin melukiskan makhluk hidup dilakukan. Bila ingin melukiskan makhluk hidup dengan menyamarkan wujud makhluk hidup. Jadi seperti binatang atau manusia dengan berbagai hiasan. Nah, di Indonesia itu sendiri terdapat banyak bangunan-bangunan Islam yang berhiaskan motif ukiran-ukiran yang terletak pada pintu atau tiang bangunan, seperti di keraton, di masjid, gapura, atau pintu gerbang. Nah, yang termasuk ke dalam contoh bentuk akulturasi budaya pra-Islam dan budaya Islam di bidang seni ukir yaitu yang pertama ada kompleks Masjid Mantingan di Jepara, Jawa Tengah. Kompleks Masjid Mantingan ini mempunyai luas sekitar 7 hektar yang terdiri dari bangunan masjid, makam, dan museum. Di bangunan tersebut ditemukan banyak hiasan-hiasan dinding berupa ukiran batu putih yang sangat halus dan indah. Di sana juga terdapat peninggalan seni ukir di Masjid Mantingan yang bernilai cukup tinggi. Masjid Mantingan Jepara itu merupakan bukti akulturasi antara budaya pra-Islam dengan budaya Islam. Karena Masjid Mantingan ini mempunyai yang pertama yaitu seni pahat berupa relief-relief yang menempel di dinding masjid yang berjumlah 114 relief. Yang kedua, Masjid Mantingan ini menjadikan sebagai satu-satunya masjid yang mempunyai relief seperti bangunan candi, bentuk mustaka, dan atap tumpang masjid merupakan corak Hindu Majapahit. Dan yang terakhir, masjid ini memiliki bentuk barongsai pada relief yang digayakan menunjukkan adanya pengaruh Cina. Selanjutnya, hiasan-hiasan pada kompleks masjid itu terdapat beberapa motif. Yang pertama yaitu seuur-seuuran atau tumbuhan menjalar dan bunga teratai. Selanjutnya, adanya motif geometris atau motif selimpetan yang saling bersilangan. Dan yang terakhir, hiasan yang terdapat dalam kompleks masjid yaitu dengan adanya binatang yang disamarkan atau distilisasi. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai hubungan seni dekoratif atau ornamen dengan Islam. Ornamentasi merupakan hiasan yang digunakan dalam bangunan, usaha untuk menutupi atau menyamarkan bentuk asal dari suatu bahan atau struktur yang digunakan dalam bangunan. Ornamen itu sendiri merupakan pola hias yang dibuat dengan digambar, dipahat, dan dicetak untuk mendukung meningkatnya kualitas dan nilai pada suatu benda atau karya seni. Ornamen juga merupakan perihal yang akan menyertai bidang gambar, seperti yang terjadi pada lukisan atau jenis karya lainnya, karena itu merupakan sebagai bagian dari struktur yang ada di dalam. Ornamen dalam arsitektur Islam
yang terdapat dalam seni Islam. Menurut Ismail Roji Al-Faruqi, ornamentasi itu sendiri mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama yaitu sebagai pengingat tauhid, yang kedua yaitu sebagai transfigurasi bahan, dan yang ketiga yaitu sebagai transfigurasi struktur, dan yang terakhir yaitu sebagai keindahan. Ornamentasi itu sendiri dalam Islam selain berfungsi sebagai keindahan, merupakan penggambaran dari sebuah usaha untuk meningkatkan keimanan. Pada masa pramodern, bangunan dengan ornamentasi banyak ditemukan karena pada saat itu ornamentasi merupakan karakter dari kebudayaan yang mengandung pesan kepada dunia luar. Seperti pada masa peradaban Mesir kuno, bangunan dengan bentuk ornamentasi yang bergambar menceritakan kebudayaan mereka. Begitu pula dengan masa peradaban Romawi dan Yunani. Pada masa arsitektur modern, ornamentasi tidak digunakan lagi karena seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat tidak lagi memahami makna dari ornamentasi itu sendiri, di mana ornamentasi itu sendiri hanya digunakan sebagai hiasan tanpa mengerti makna. Arsitektur modern mendasarkan diri pada fungsi, tiadanya ornamentasi dan penghilangan unsur-unsur dekoratif yang tidak perlu. Salah satu contoh dari fungsi ornamentasi itu sendiri yaitu keindahan yang terdapat pada ornamentasi ruang sholat di masjid. Kenapa bisa dikatakan keindahan? Karena keindahan juga dapat membawa kita kepada kecenderungan untuk berlebih-lebihan. Misalnya, untuk mencapai keindahan, penggunaan ragam hias atau ornamen diterapkan pada seluruh bagian bangunan, di mana tidak mempunyai fungsi lain atau keberadaannya tidak memberi pengaruh. Karena ada atau tidaknya ornamentasi tersebut tidak mengurangi keindahan yang ada sebelumnya. Contoh lain seperti ornamentasi yang ada pada dinding yang berfungsi sebagai elemen bukaan yang memasukkan cahaya dan aliran udara ke dalam ruangan. Ornamentasi pada dinding masjid itu juga dapat berfungsi untuk memasukkan cahaya ke dalam ruangan sehingga ruangan akan terlihat lebih terang dan mendapatkan udara. Selanjutnya, keindahan itu mempunyai manfaat juga, yaitu harus terlepas dari madorot yang dapat ditimbulkan, karena lebih baik menghindari kemadorotan daripada meraih satu manfaat namun menimbulkan madorot bagi orang lain. Dan yang terakhir yaitu ornamentasi yang ada pada masjid atau pada kubah masjid. Ornamentasi itu ada sebagai bagian penghias dalam arsitektur masjid yang merupakan ungkapan rasa keindahan. Dan keindahan itu sendiri, setelah agama Hindu, kemudian agama Buddha, kemudian di situ Islam masuk ke Indonesia, seni ukir mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bentuk desain, produksi, dan motif. Ukiran banyak ditemukan pada badan-badan candi dan prasasti-prasasti yang dibuat orang pada masanya. Nah, untuk memperingati para raja-raja yang menjadi tujuan itu. Kemudian bentuk dari ukiran juga ditemukan pada senjata-senjata seperti keris, kemudian tombak, batu nisan, masjid, keraton, dan lain sebagainya.
Kemudian juga ada di alat-alat musik gitu, seperti gamelan, wayang gitu. Nah, motif-motif itu. Kemudian ukiran yang mengembangkan bentuk-bentuk itu kadang-kadang berisi tentang kisah para dewa gitu, para dewa atau mitos-mitos kepahlawanan. Pada masa sekarang, ukiran kayu dan logam tidak hanya mengalami perkembangan pesat, namun juga sudah bergeser dari motif dan kegunaannya gitu. Kalau misalkan dahulu ukiran dimaksudkan sebagai simbol pesan dalam dalam kaitannya, kemudian dengan kepercayaannya, sekarang telah berubah menjadi seni hiasan yang cenderung hanya untuk dinikmati, kemudian untuk mempercantik atau juga memperindah ruangan gitu. Kemudian pada masa perkembangan Islam di zaman Madya, zaman dulu, berkembang ajaran seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup gitu. Nah, apalagi manusia secara nyata tidak diperbolehkan di Indonesia ini. Ajaran tersebut ditaati, itu sangat ditaati, karena hal ini menyebabkan seni patung di Indonesia pada zaman Madya kurang berkembang. Padahal pada masa sebelumnya itu seni patung sangat berkembang, baik patung-patungan gitu yang berupa atau berbentuk manusia maupun binatang. Nah, banyak sekali bangunan-bangunan Islam yang dihiasi dengan berbagai motif ukiran-ukiran. Misalnya ukiran pada pintu atau tiang, kemudian pada bangun keraton ataupun juga masjid dan lain sebagainya. Nah, ini fungsi seni ukir pada zaman Islam. Nah, pertama fungsi hias, yaitu ukuran yang dibuat semata-mata sebagai hiasan dan tidak memiliki makna tertentu. Kemudian fungsi magis. Nah, fungsi magis ini yaitu ukiran yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan. Selanjutnya, fungsi simbolik. Nah, fungsi simbolik ini selain sebagai hiasan juga berfungsi menyimbolkan hal tertentu yang berhubungan dengan spiritual. Kemudian fungsi kontraksi. Kalau misalkan kontraksi ini jelas gitu, selain dia itu sebagai hiasan, tapi juga berfungsi sebagai pendukung sebuah bangunan. Dan terakhir, fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini berfungsi untuk menambah nilai jual suatu benda